Kan ini Pak, ini kan perdana Ya, terkait kasus Firly. Mohon dijelaskan seperti apa? sebagaimana disampaikan hakim tadi, belum lengkap para pihak. Kan yang kita gugat penyidik dan penuntut, yaitu penyidik itu Polda Metro Jaya, penuntutnya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang baru hadir adalah pihak Polda Metro Jaya. Kejaksaan Tinggi belum hadir dengan alasan kurirnya itu ditolak dengan alasan dia minta langsung kepada Kejati DKI. Karena di atasnya kan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia CQ gitu loh. Jadi ya udahlah, itu anggap teknis, makanya kita perbaiki tadi. Mudah-mudahan bisa dipanggil dalam minggu ini dan akan dijadwalkan sidang berikutnya besok Selasa. Nah, sebenarnya sebagai rakyat Indonesia sebenarnya kami ya bisa komplain, tidak perlu membuang waktu, tenaga pikiran untuk mengajukan gugatan ini kalau penyidiknya profesional, penuntutnya profesional gitu loh. Tolonglah dikasihani kami, kalau perlu ya segeralah tuntaskan perkara ini sebelum Selasa lah. Artinya Pak Firly dinyatakan lengkap atau tidak lengkap terserah aja. Tapi dituntaskan. Jangan sampai kita mengajukan gugatan ini. Jadi itulah yang mendasari kita mengajukan gugatan atas lemotnya, mangkraknya perkara Pak Firly. Karena dulu di awal-awal saat penyelidikan itu kan cepet. Gitu kan? Penyelidikan mungkin hanya 2 minggu. Penyidikan juga 2 minggu, terus penetapan tersangka juga 2 minggu atau sebulan, pokoknya seingat kita kan waktu itu cepat, nggak sampai 2 bulan sudah penetapan tersangka. Nah, kemudian juga langsung dilimpahkan kepada penuntut. Nah, tiba-tiba habis itu dilimpahkan lagi, dibalikkan lagi, terus hampir 1 tahun tidak ada kegiatan apa-apa. Maka kemudian kita ya sudahlah ikhlas untuk mengajukan gugatan, karena pra-peradilan itu sudah kita naikkan kelasnya menjadi audit kinerja untuk menilai kinerja dari penyidik dan penuntut melalui Pak Hakim. Ya bahasa sederhananya kita mengadulah kepada Pak Hakim bahwa mereka itu tidak kerja profesional dengan pintu masuk penghentian penyidikan. Karena pintu masuknya hanya itu. Kita menuduh telah dihentikan penyidikannya secara tidak sah dan diperintahkan untuk melanjutkan. Nah, mereka nampaknya istilahnya menghadapi persidangan ini dengan suatu tanda kutip trik lah, dengan cara memanggil Pak Firly. Oh, seakan-akan mereka belum menghentikan penyidikan, buktinya memanggil Pak Firly. Tapi pemanggilannya, apa yang terjadi ketika Pak Firly nggak datang, ya tidak ada upaya paksa. Padahal itu sudah pemanggilan kedua atau paling tidak, bahkan ada yang ngomong ketiga. Nah, harusnya kan kalau bicara KUHAP, dipanggil 2 kali tidak hadir, harus dijemput. Saksi aja begitu, saya aja pernah loh dulu di Polres Jakarta Selatan, tahun 2012 gitu. Bahkan waktu itu belum penyidikan itu. Nah, saya ingin menuntut keadilan bahwa saya aja pernah diterbitkan surat perintah membawa, maka Pak Firly harus diterbitkan surat perintah membawa. Nanti di persidangan akan kita kejar. Kenapa itu dipanggil tidak datang, tidak diterbitkan surat perintah membawa? Berarti kan memang betul klaim kami, dalil kami bahwa ini telah dihentikan penyidikannya atau dibuat tidak profesional lah minimal begitu. Pak, ada nggak pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh penyidik baik dari Polda Metro, Barreskrim, dan juga Kejati DKI karena memerlukan waktu sampai lebih setahun? Kita berargumen pada pasal 25 Undang-Undang 31 tahun 99 pemberantasan korupsi. Penanganan korupsi harus dilakukan cepat, diutamakan dan dari perkara lain. Kan itu, diselesaikan secepatnya, kalimatnya gitu. Perkara korupsi ditangani, diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Lah kalau bicara cepatnya kan ya petunjuk jaksa sudah dipenuhi, sudah tidak melakukan kegiatan apa-apa, ya harusnya dikembalikan. Yaitu melanggar sebenarnya istilahnya tidak profesional lah. Tapi bahwa pelanggaran hukum belum ada, maka kita gugatnya pra-peradilan. Kalau ada perbuatan melawan hukum, kita gugatnya kan perdata. Jadi itu artinya pada posisi ini penyidik Polda yang memang tidak profesional aja. Kita ingin mengejar itu, tanda kutip memaksa penyidik untuk segera menuntaskan perkara ini. Baik dilimpahkan ke jaksa maupun dihentikan. Gitu loh. Sebenarnya kalau dari sisi kan kita kan dari korban, ya diteruskan. Tapi nyatanya Pak Firly kemarin kan melalui lawyernya mengirim surat sampai ke Pak Prabowo, kepada Kapolri atau kepada siapa gitu kan. Pak Prabowo ada nggak gitu kemarin? Kepada Kapolri lah paling enggak. Kapolri menghentikan penyidikannya. Nah itu berarti kan akhirnya penyidik ini kan tidak memuaskan kedua belah pihak, digencet dari korban maupun digencet dari sisi pelaku. Nah dengan demikianlah kita sudah pernah menguji perkara seperti ini. Waktu kasus Senturi baru menang 6 kali. Dulu di Sukoharjo 4 kali tahun 2004. Di Boyolali itu sampai 5 kali tahun 2014. Jadi mudah-mudahan tidak sampai 6 kali lah. Mudah-mudahan ini segera, paling tidak tolonglah penyidik Pak Kapolda untuk segera menuntaskan ini. Jangan memaksa kami capek lah datang ke pengadilan begini gitu kan.
Pak Boyamin menganggapnya masih tidak profesional ya? Atau malah justru ini sebenarnya obstruction of justice yang dilakukan oleh... Ya dalil saya gini aja, menghentikan penyidikan secara tidak sah gitu. Jadi bahasa hukum lah. Kalau obstruction of justice itu kan menghalang-halangi, levelnya apa gitu kan ya. Ini ya bahasa hukumnya menghentikan penyidikan secara tidak sah, secara diam-diam maupun secara material. Kalau bicara ini ya bahasa gaulnya lemot gitu aja lah. Bang, ini kan gugatan ini kan bukan yang sekali nih Bang dilakukan oleh Maki dan LP 3 hari ini. Gugatan sebelumnya juga kan dinyatakan bahwa proses penghentian penyidikan itu tidak terbukti dan tidak diterima oleh hakim gitu. Iya, waktu itu kan masih 6 bulan ya. Ya, dalam kasus Senturi saya juga begitu gitu kan. Dalam kasus Soekarjo dan Boyolali tadi juga gitu. Awal-awal selalu hakim mengatakan ini belum ditemukan bukti telah dihentikan karena memang belum ada SP3, belum ada hitam di atas putih. Ya kami hanya untuk menuju sampai ke 6 nanti. Kalau ini dalam rangka kita setiap 6 bulan sekali gugat ternyata juga hanya berkutat begitu, hakim lama-lama kan pasti akan menyatakan ini telah dihentikan secara tidak sah dan diperintahkan untuk ditindaklanjuti baik dibawa ke jaksa maupun dihentikan. Kalau dihentikan ya tidak apa-apa, kita tunggu. Kalau dihentikan ya kita gugat pra peradilan lagi. Jadi kita tidak pernah akan bosan menerima putusan hakim menyatakan, oh ini belum terbukti dihentikan. Ya sudah tidak apa-apa, kita terima. 6 bulan lagi kita gugat lagi, 6 bulan lagi kita gugat lagi. Sampai hakimnya juga nanti bosan juga menerima kita, akhirnya ya udah dikabulkan aja lah gitu kan. Pak, ini kan rasanya menjadi tidak adil kalau kita bandingkan dengan proses hukum masyarakat awam nih. Ya. Apakah ini akan berdampak terhadap institusi kepolisian? Ya, di saat sorotan-sorotan masyarakat terhadap kepolisian yang dianggap terkait dengan politik segala macam, saya tidak akan menilai itu. Tapi prinsipnya bahwa kalau ini berlarut-larut, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian makin turun. Karena dulu waktu awal-awal ini, rating masyarakat terhadap polisi hebat loh. Karena dianggap membersihkan KPK dari oknum yang nakal, kan itu. Dukungan itu betul-betul beda dengan zaman Cicak Buaya 1 maupun Cicak Buaya 2. Di medsos pun saya baca lini masa segala macam itu sangat mendukung upaya kepolisian menangani kasusnya Pak Firly. Nah, tapi kalau dengan molor-molor begini kan nanti banyak hal yang stereotip, ya coklat makan coklat, jeruk makan jeruk kan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kepolisian sendiri, jangan sampai ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Sementara kepolisian itu berprestasi atau tidak kan ketika mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung kan ini menjatuhkan dirinya juga. Pak, kita tahu kan Pak Firly itu dulunya adalah pensiunan Polri, wirawan begitu. Ya. Nah ini apakah dengan kondisi ini, kasus semacam ini, apakah ini justru menunjukkan kalau purnawirawan, kalau gaji coklat itu kebal hukum atau gimana gitu? Saya tidak bisa menuduh itu, tapi justru itulah kita bawa ke sini gitu loh. Kalau nanti ini misalnya saya sampai gugat 6 kali, ternyata juga tidak ada proses berikutnya, ya berarti tuduhan itu bisa aja ada bukti, ada pembenarannya nanti begitu. Ya kita tunggu aja lah, mudah-mudahan itu sebaliknya lah. Tapi kan bahwa tidak juga dinisbikan, tidak boleh disalahkan bahwa ketika ada masyarakat atau teman-teman atau saya pun berpandangan bahwa ya ini jeruk makan jeruk rasanya susah atau jadi kebal hukum karena ya nyatanya ada juga yang kemarin Pak Sambo juga diproses kan gitu kan. Tapi itu apa? Karena desakan masyarakat. Kan misalnya kan begitu kan, kalau tanpa desakan masyarakat yang ramai belum tentu juga gitu. Jadi ini kita memformulasikan bahwa masyarakat tidak happy dengan proses yang berlarut-larut ini. Gitu. Kalau bahasanya ya kami terpaksa sama LP3I yang mengajukan gugatan itu dalam rangka memastikan bahwa hukum itu dijalankan dengan benar. Karena ya kita pengen nyumbang lah meskipun 0,001% penegakan hukum supaya lebih baik. Meskipun kami lawyer ya tidak pernah nangani korupsi, tidak melakukan cara-cara korupsi dalam membela klien, dan tidak pernah nangani narkoba, juga tidak pernah nangani pidana secara yang kasat mata lah. Pidana murni kita juga jarang. Dan itulah cara kami nyumbang, dan maka ya salah satunya gugatan pra peradilan ini. Siap. Bang, untuk agenda selanjutnya berarti masih pemanggilan para pihak? Ya, masih. Sidang perdana berarti besok Selasa depan itu. Udah, mau nggak mau, karena hakimnya tadi kan udah ngomong, sidang berikutnya hadir nggak hadir, lengkap nggak lengkap, akan diteruskan dengan pembuktian. Ya, saya senang sih hakimnya tegas. Karena kan kalau nggak tegas begitu kan bisa molor sampai 5 kali nanti kan, sampai kapan gitu kan. Berarti hari ini udah pemanggilan yang kedua ya? Iya, sebenarnya kedua, tapi kemarin kan administrasi salah, ini anggap aja pertama. Memang sidang perdana sih gitu. Ya. Oke. Siap, matur suwun, Pak. Masih cukup ya? Masih.